Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Hukum Unisba, dengan NPM 100 400 16205. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Yang berjudul tentang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa dilakukan rehabilitasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dalam skripsi saya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bagaimana tindak pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu, bukan pengedar, yang ada di dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang berisikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan di dalam penentuan rehabilitasi pun ada di dalam Peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tetapi pada nyatanya terdapat beberapa kasus yang saya dapat yang hasil putusannya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Kasus pertama yaitu Nanang Widarya Bindasi yang dengan barang bukti jenis sabu 0,16 gram divonis pidana penjara 4 tahun sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Tetapi terdakwa terbukti sebagai pecandu, bukan pengedar. Dan kasus kedua yang sangat berbanding terbalik adalah Jesse Nicole dengan barang bukti jenis ganja 0,1 gram, dan menurut undang-undang yang berlaku jika dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2009, terdakwa tidak bisa mendapatkan rehabilitasi. Dan selanjutnya di dalam skripsi saya meneliti dua masalah, yaitu satu, bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan yang kedua, bagaimana penentuan kriteria korban penyalahgunaan narkotika menurut Peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang saya gunakan adalah 5 metode dengan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penulisan, tahapan pemendata, dan 5 metode analisis dasar. Dan selanjutnya, ini adalah jawaban dari IN saya yang nomor 1. Kebijakan implementasi rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menurut saya belum berjalan sesuai dengan semestinya. Dan dari beberapa ketentuan yaitu, 1. Dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada 3 kepastian hukum. Kepastian hukum adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi terdakwa yang sudah terbukti sudah melakukan perbuatan yang salah. Dan yang kedua, manfaat adalah memberikan implementasi kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan semestinya. Dan keadilan adalah memberikan hak kepada terdakwa, memberikan hak hukuman yang sesuai untuk terdakwa tersebut. Dan yang kedua adalah sistem peradilan pidana. Di sini dalam sistem peradilan pidana itu menurut saya kurang objektif dalam peradilannya. Kenapa kurang objektif? Karena dalam putusannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi pasal 1 angka 23 KUHP telah mengatur, tetapi dalam pengaturan tersebut tidak sesuai bahwa terdakwa tersebut harusnya mendapatkan ketentuan tersebut. Dan dalam pengaturan rehabilitasi dalam pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika pun sama, bahwa orang yang bagi penyalahgunaan narkotika itu seharusnya mendapatkan rehabilitasi yang sudah terbukti sebagai pecandu. Tetapi pada kenyataannya bahwa kasus yang saya dapatkan putusannya jauh berbeda dengan undang-undang tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua, ketentuan kriteria dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu 1. Tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN. 2. Penentuan barang bukti narkoba semua jenis hingga penetapan beratnya barang bukti sebagai berikut. Dan yang kita tahu bahwa bagi seseorang yang bisa ditetapkan sebagai rehabilitasi itu adalah yaitu 1. Kelompok ganja yang kita tahu adalah
maksimal barang yang ditemukan adalah 5 gram. Tetapi dalam kasus sebelumnya yang kita tahu yaitu Jeffrey Nicole, bahwa Jeffrey Nicole terbukti mendapatkan barang bukti 6,01. Jadi kriteria di atas adalah bagi seseorang yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Tetapi yang kita tahu jika disangkut pautkan dengan kasus yang satu ini, yang kasus Jeffrey Nicole yang terdakwa divonis rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tetapi jika dihubungkan dengan Permen Nomor 4 Tahun 2010, Jeffrey Nicole tidak bisa mendapatkan rehabilitasi. Dan di sini kesimpulannya, berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kasus yang sudah saya dapatkan, yaitu Nanang Dindasim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sesuai dengan pasal 127 ayat 1 huruf A nomor 35 tahun 2009. Dan putusan dalam kasus Jeffrey Nicole dan putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf A nomor 35 tahun 2009 yang memuat setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada kenyataannya putusan hakim memberikan vonis rehabilitasi selama 7 bulan. Dan dalam Permen Nomor 4 Tahun 2010, terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai terdakwa yang harusnya direhabilitasi. Dan di sini saran saya yaitu penjatuhan pidana oleh hakim seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena menimbulkan disparasi pidana dan tidak dapat memberikan kepastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud. Dan yang kedua adalah dengan adanya seperti putusan ini, setiap manusia tidak bisa menjalankan haknya sendiri karena perbedaan hukum. Kedepannya untuk para hakim dalam memutuskan putusan perkara, jangan mandang bulu lakukan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Sebagai hakim yang dianggap sebagai tantangan Tuhan, saya lebih adil dan mengerti apa yang harus dilakukan dalam profesinya. Sekian presentasi saya dalam skripsi saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.